Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Materi hari ini tentang hasil kebudayaan praksara oleh History Channel. Tetap stay dan pantengin terus di channel History ini ya. Hasil kebudayaan praksara yang pertama yaitu hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini terjadi sekitar tahun 600.000 tahun yang lalu ya. Apa itu zaman Paleolitikum? Paleolitikum berasal dari bahasa Yunani Paleos purba dan Aios litos yaitu batu. Zaman Paleolitikum atau disebut dengan zaman batu tua. Pembagian zaman Paleolitikum terbagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum tua, Madya, dan Muda. Oke, periode batu tua itu budayanya masih menggunakan perlengkapan yang dibuat batu ya, dengan lebih sistemnya ke arah sistem benturan, membenturkan pada batu yang lain yang lebih keras. Nah, kemudian zaman batu Madya diperkirakan memiliki kepercayaan hal hidup ini dengan temukan artefak situs Osterian yang mengungkapkan adanya pemujaan manusia purba zaman Paleolitikum. Berdasarkan penemuan fosil manusia purba hidup pada zaman Paleolitikum adalah Pithecanthropus erectus, Homo jacensis, Meganthropus, Paleojavanicus, dan yang lainnya. Cara hidup manusia purba pada zaman Paleolitikum, mereka masih hidup berpindah-pindah dan berburu serta menangkap ikan yang kita kenal sebagai food gathering. Begitulah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kebudayaan zaman Paleolitikum ada dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditandai dengan penemuan alat batu kapak genggam di daerah Pacitan di tahun 1935 oleh von Koningswald. Kapak tersebut merupakan kapak yang dikerjakan masih sangat kasar. Kebudayaan Ngandong ini lebih cenderung banyaknya tulang, alat penusuk, tanduk rusa, flekes yang ujungnya tombak bergigi. Ditemukan di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Oke, selain itu juga ditemukan batu-batuan yang sangat kecil seperti bilah, panah, dan lain-lain. Peninggalan zaman Paleolitikum, perlengkapan yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Perlengkapan itu dibuat dengan cara memukulkan pada batu lain sehingga terbentuklah sebuah batu yang lebih cenderung dengan kampak. Ada pertama yaitu kapak genggam ya, alat ini biasa disebut dengan koper ataupun alat penetak. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada yang kedua itu kapak perimbas, kita bisa lihat gambarnya ya, bentuknya masih sangat kasar sekali. Nah, ini alat-alat dari tulang binatang ataupun tanduk rusa. Nah, ini merupakan termasuk hasil kebudayaan Ngandong ya. Kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk belati dan ujung tombak bergerigi. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada flekes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalkedon yang dapat digunakan untuk melakukan perburuan. Kemudian yang kedua itu adalah hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Ini bisa kita lihat ya, hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Pengertian zaman Mesolitikum sendiri yaitu zaman batu Madya ya. Mesolitikum berasal dari bahasa Yunani yaitu mesos, tengah, dan litos, batu. Adalah suatu periode ya dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik dan zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh Jan Lubbock dalam makalahnya Zaman Bersejarah bahasa Inggris ya, yang diterbitkan di tahun 1865. Namun istilah ini tidak terlalu sering digunakan ya, sampai Gordon Cloud mempopulerkannya pada bukunya The Dawn of Europe. Zaman Mesolitikum adalah sebuah periode zaman prasejarah, yaitu zaman batu di mana manusia masih menggunakan batu sebagai alat dalam kegiatan sehari-harinya. Zaman Mesolitikum sendiri disebut dengan zaman batu tengah dan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu.
Bila dibandingkan dengan zaman batu sebelumnya, pada zaman ini manusia mulai mengalami perkembangan budaya yang lebih cepat. Perkembangan budaya yang cepat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kebudayaan alam yang lebih stabil. Akibatnya manusia pada zaman ini hidup lebih tenang sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya. Manusia purba pada zaman Mesolitikum. Manusia purba pada zaman Mesolitikum memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan manusia purba pada zaman sebelumnya. Mereka sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju dan tatanan sosial yang tertata rapih. Selain itu, manusia purba juga sudah mulai hidup di gua-gua, ya, di tebing pantai namanya Abyssosauros. Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil mereka bersama dengan banyaknya tumpukan sampah dapur yang memenuhi hingga mencapai 7 meter. Tumpukan fosil ini disebut dengan Kojoken Mohinger. Oke. Zaman Mesolitikum di Indonesia. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal yang agak menetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai, ya, sehingga lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan pada zaman itu sendiri. Nah, mereka lebih cenderung hidup di dalam gua, ya. Ciri-ciri zaman Mesolitikum, ya. Manusia zaman ini sudah tidak lagi nomaden atau menetap di gua di pantai. Manusia zaman ini sudah mengumpulkan makanan dan bercocok tanam. Manusia zaman ini sudah mulai membuat kerajinan dari gerabah yang dibuat dari tanah liat. Nah, kepercayaan pada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum ditemukan batu penggiling beserta landasannya di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores yang digunakan untuk menghaluskan cat merah. Cat merah tersebut digunakan untuk membuat cap tangan pada gua yang diperkirakan berhubungan dengan ritual keagamaan ataupun sihir. Kemungkinan cat merah tersebut dibuat dengan cara menempelkan tangan ke dinding gua lalu disemprotkan dengan cairan berwarna merah. Cat pewarna ini kemungkinan berasal dari mineral merah yang banyak terdapat di sekitar gua. Ada pula yang mengatakan dibuat dari batu-batuan yang dicampur dengan getah pohon yang dipunya seperti sirih. Demikian juga lukisan pada dinding gua di daerah Papua yang menggambarkan penghormatan mereka terhadap arwah nenek moyang. Warna merah pada lukisan tebing tersebut menyerupai warna merah pada darah manusia dan merupakan tempat yang sangat disakralkan pada masa itu. Oke, ini tentang kepercayaan zaman Mesolitikum yang pada zaman itu sudah mulai ada yang namanya sebuah kepercayaan, ya. Nah, seperti di gambar ini. Oke, cat merah yang tadi diterangkan, ya, yang terbuat dari bahan-bahannya sangat alami sekali. Jadi ditemukan di dinding gua. Kemudian Flagus Abyssosauros, ya, merupakan sebuah tempat gua ataupun tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Penyelidikan pertama pada Abyssosauros dilakukan oleh Dr. Van Steen Colenfels tahun 1928 sampai dengan 1931 di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo, Jawa Timur. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain seperti ujung panah, flagas, batu pipisan, kampak yang sudah diasah yang berasal dari zaman Mesolitikum serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Oke, seperti itu, ya. Abyssosauros, ya. Kebudayaan Bakson Holbein. Kebudayaan ini ditemukan dalam gua-gua dan dalam bukit-bukit kerang di Indochina, Siam, Malaka, Sumatera Timur. Alat-alat kebudayaannya terbuat dari batu kali seperti bahewa ataupun batu giling. Pada kebudayaan ini perhatian terhadap orang meninggal dikubur di gua juga di bukit-bukit kerang. Beberapa mayatnya diposisikan dengan berjongkok dan diberi cat berwarna merah. Pemberian cat merah bertujuan agar dapat mengembalikan hayat kepada mereka yang masih hidup. Di Indonesia, kebudayaan ini ditemukan di daerah di bukit-bukit kerang. Oke, hal ini banyak ditemukan dari Medan,
ke pedalaman Aceh. Bukit-bukit itu telah bergeser sejauh 5 km dari garis pantai, menunjukkan bahwa dulu pernah terjadi pengangkatan lapisan-lapisan bumi. Alur masuknya budaya ini sampai ke Sumatera melewati Malaka. Ya, seperti itu ya tentang cara penguburan. Kemudian kebudayaan Toala dan yang serumpun dengan itu juga disebut juga kebudayaan flag ataupun blade. Alat-alatnya terbuat dari batu-batu yang menyerupai batu api dari Eropa seperti chalcedon, jaspis, obsidian, dan kapur. Perlakuan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dikuburkan di dalam gua, dan bila tulang belulang telah mengering akan diberikan kepada keluarganya sebagai kenang-kenangan. Itulah kebudayaan Toala. Kebudayaan tulang dari Sampung. Berdasarkan alat kehidupan ditemukan di Gua Lawa di Sampung, daerah Ponorogo, Madiun, Jawa Timur tahun 1928 sampai 1931. Ditemukan alat-alat dari batu seperti ujung panah dan plakes, kampak yang sudah diasah, alat dari tulang tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Oleh para arkeolog, bagian terbesar dari alat-alat yang ditemukan itu adalah tulang, sehingga disebut sebagai Sampung Bone Kultur. Kejokan Moninger atau disebut dengan sampah dapur. Istilah kejokan Moninger diambil dari bahasa Denmark, yaitu kejokan yang berarti dapur dan moding yang berarti sampah. Jadi kejokan Moninger adalah sampah dapur. Dalam pengertian sebenarnya, kejokan Moninger adalah fosil yang berupa timbunan ataupun tumpukan kulit kerang dan siput, sehingga mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter. Fosil ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara daerah Langsa hingga Medan. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba pada zaman ini sudah mulai menetap. Pada tahun 1925, Stein Cavendish melakukan penelitian pada kejokan Moninger dan ia menemukan kampak genggam yang berbeda dengan kampak genggam pada zaman Paleolitikum. Jelas tentang kejokan Moninger ya. Selanjutnya kita akan lihat beberapa peninggalan lainnya, yaitu pada Pebble ya. Ya, di tahun 1925 Pak Stein Cavendish melakukan penelitian di Bukit Kerang. Kemudian hasilnya menemukan kampak genggam. Kampak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dinamakan dengan pebble. Sesuai dengan penemuannya di Pulau Sumatera, bahan-bahan untuk membuat kampak tersebut adalah batu kali yang kemudian dipecah-pecah. Kemudian ada kampak pendek ataupun hedgecock. Selain pebble ditemukan dalam Bukit Kerang juga ditemukan sejenis kampak tetapi bentuknya sangat pendek, setengah lingkaran, yang disebut dengan hedgecock atau kampak pendek. Oke. Selanjutnya ada penemuan lainnya, yaitu batu pipisan ya ataupun batu penggilingan. Selain kampak yang ditemukan di dalam Bukit Kerang juga ditemukan pipisan ataupun batu-batu penggilingan beserta landasannya. Batu pipisan selain digunakan untuk menggiling makanan juga dipergunakan untuk menghaluskan cat merah. Bahan cat merah itu mereka temukan dari alam sekitar yang dicampur dengan tanah merah. Cat merah digunakan untuk keperluan religius dan keperluan untuk ilmu sihir ataupun keperluan lainnya. Selanjutnya kebudayaan Neolitikum ya. Oke. Kebudayaan Neolitikum kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah ya, tetap sehat. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.